Assalamualaikum Sobat Movie. Jumpa lagi bersama Putra Channel. Pada video kali ini saya akan menceritakan tentang sekelompok pemuda yang menjelajah ke pedalaman Australia. Salah satu dari mereka merupakan seorang mahasiswa antropologi, di mana dia ingin mempelajari simbol lukisan kuno yang terdapat di sana. Namun kesenangan serta kegembiraan mereka seketika terganggu setelah salah satu sahabat mereka berubah menjadi makhluk buas bergigi tajam dan selalu siap memangsa mereka secara brutal. Tentunya dalam sebuah tayangan horor Australia yang rilis di tahun 2010. Di awal kisah, sekelompok pemuda tersebut dalam perjalanannya mencari lokasi itu, di mana yang sedang menyetir mobil sendiri bernama Des, dan yang duduk di jok depan bersamanya bernama Anya. Kemudian yang duduk di jok tengah yaitu Chris, Mel, dan Chet. Serta yang berbaring di jok paling belakang bernama Warren. Tidak butuh waktu lama mereka pun menemukan lokasi tersebut dan langsung tancap gas. Setelah tiba di lokasi itu mereka melihat sebuah goa dan memutuskan untuk masuk menjelajah di dalamnya. Di saat sahabatnya mulai masuk, tiba-tiba Anya terdiam dan nampak ragu. Seolah-olah dirinya melihat bahwa ada sesuatu yang aneh di dalam goa itu. Dan akhirnya Chris datang menemani Anya masuk ke dalam goa. Anya yang takut akan ruangan sempit, gelap, dan tertutup tidak sanggup menahan dirinya, lalu jatuh pingsan. Mengetahui perihal tersebut, Chris dan sahabatnya segera mengeluarkan Anya dari dalam goa. Kemudian Warren mendekatkan mobil ke tanah yang datar. Lalu mereka mengambil barang-barangnya di dalam mobil tersebut dan langsung memasang tenda. Sesaat setelah itu, Warren mengajak Anya pergi melihat danau yang berada di dekat tenda mereka. Tiba-tiba mereka dikejutkan tentang keberadaan serangga aneh yang tengah asik memangsa botol minuman yang berada di pinggiran danau. Lalu Warren menunjukkan sesuatu lukisan kuno yang terdapat di dinding goa. Berada tidak jauh dari tenda mereka. Di sana ada Des juga Chris yang sedang meneliti lukisan tersebut. Chris yang tengah fokus mengambil gambar dari lukisan itu tiba-tiba diserang oleh hewan ganas yang akhirnya melukai kakinya hingga berdarah. Namun Des yang masih berada di sana dengan cepat mengatasi lalu membunuh hewan ganas itu. Kemudian membawa serta memperlihatkan kepada sahabatnya. Ternyata hewan tersebut merupakan seekor kelinci aneh bergigi tajam. Pada malam harinya, di saat sahabat-sahabatnya mulai bersantai sambil bernyanyi, justru Mel merasa bosan. Lalu Mel hendak pergi berenang ke danau. Setelah berada di danau, Mel kemudian mengajak Chet untuk menemaninya berenang bersama di danau tersebut. Akan tetapi entah kenapa Chet menolaknya. Mel pun beranjak dari air danau dan ingin menarik Chet untuk turun ke danau. Tiba-tiba saja Chet terkejut saat dirinya melihat Mel yang tubuhnya telah dipenuhi dengan lintah hingga membuat Mel ketakutan. Mendengar teriakan Mel yang panik akan lintah tersebut, dengan segera sahabatnya datang menolongnya. Lalu membawanya ke dalam tenda. Setelah peristiwa itu, Chet mendatangi Anya dan memberitahukan jika kondisi Mel memprihatinkan. Anya pun bergegas melihat kondisi Mel dan ternyata Mel mengalami demam tinggi. Tubuhnya sangat panas luar biasa. Chet yang menyaksikan kondisi pacarnya seperti itu merasa cemas serta kebingungan. Lalu Mel meminum obat demam yang diberikan oleh Chet. Tengah malamnya kondisi Mel semakin memprihatinkan. Dari dalam mulutnya mengeluarkan banyak darah, serta satu persatu giginya mulai rontok. Mel juga menunjukkan tingkah laku aneh yang tidak terkontrol. Mengetahui kondisi Mel seperti itu, mereka pun memutuskan agar segera kembali ke kota, guna membawa Mel ke rumah sakit terdekat di sana. Akan tetapi saat setelah mereka memasukkan Mel ke dalam mobil, tiba-tiba saja Anya dikejutkan dengan penampakan aneh berupa sekumpulan serangga yang sedang memangsa ban mobil mereka hingga rusak. Akibat peristiwa itu, mereka pun kembali membawa Mel ke dalam tenda, lalu memutuskan untuk berangkat esok pagi.
Mel yang terbaring di dalam tenda tidak menyadari jika gigi barunya mulai tumbuh secara berlahan. Keesokan harinya, di saat mereka mulai berkemas ingin berangkat, tiba-tiba saja Chris melihat Mel yang sedang berdiri mematung tidak jauh dari tenda mereka. Chris yang merasa ada yang aneh akan hal itu, kemudian secara berlahan mendekati Mel. Dan ternyata Mel telah bermutasi berubah menjadi makhluk buas yang ganas, memiliki gigi yang tajam, dan selalu merasa lapar sambil memangsa seekor kelinci yang dibunuh Des sebelumnya. Kemudian Mel dengan cepat menyerang dan melukai Chet hingga tangannya berdarah. Perihal itu membuat sahabatnya yang lain mulai panik. Lalu Des dengan segera mengambil sebatang kayu dan mencoba menghentikan Mel dengan menggunakan nyala api. Dan ternyata Mel yang telah bermutasi itu merasa takut lalu pergi menjauh. Sementara itu Warren bergegas pergi mengambil kotak obat yang berada di dalam mobil. Akan tetapi ketika Warren hendak kembali, Mel tiba-tiba muncul dan langsung menyerangnya. Untung saja Des dengan cepat datang menolongnya. Dengan menggunakan sebatang kayu, Des memukulnya berkali-kali. Namun Mel yang telah bermutasi menjadi makhluk ganas sangatlah kuat, bahkan sulit untuk dilumpuhkan. Mel yang takut akan api kemudian berlari menuju semak-semak setelah Anya datang menghalaunya menggunakan nyala api. Kemudian Anya segera mengobati tangan Chet yang terluka karena gigitan Mel. Des memberi tanggapan bahwa penyebab perubahan Mel itu akibat terinfeksi oleh racun lintah saat dirinya berenang di danau pada waktu lalu. Des merencanakan untuk menjebak Mel kemudian mengajak sahabatnya untuk membuat jebakan dari tenda serta menjadikan Chet sebagai umpan. Sesaat setelah itu mereka pun langsung menyebar untuk memancing Mel agar keluar dari persembunyiannya. Tak lama kemudian akhirnya Mel menampakkan dirinya. Mel yang melihat Chet hanya seorang diri langsung menyerangnya. Akan tetapi Chet dengan mudah menghindari Mel. Dan sesuai rencana akhirnya mereka berhasil menjebak Mel. Namun Mel yang memiliki gigi-gigi yang tajam dengan mudah merobek jebakan yang terbuat dari tenda tersebut. Kemudian melepaskan diri. Lalu Warren dan Des dengan cepat mengikatnya. Tapi lagi-lagi Mel dengan mudah melepaskan diri dari jeratan itu. Seketika saja Anya memukul Mel hingga jatuh tersungkur. Namun Mel yang melihat Warren berada di dekatnya secara tiba-tiba langsung menyerang dan melukai leher Warren hingga terkapar tak sadarkan diri. Des yang merasa diincar berupaya melarikan diri dari Mel dan bersembunyi di dalam air danau. Lalu Chris dan Chet segera menarik Des ke tepi danau. Kemudian Des membuka bajunya untuk memeriksa lintah pembawa parasit tersebut, namun tidak menemukan satupun lintah yang menempel di tubuhnya, dan mereka menganggap Des aman. Di sisi lain, Warren yang terluka parah akibat gigitan Mel akhirnya tewas secara mengenaskan. Ketika malam harinya saat mereka mencari cara untuk melumpuhkan Mel, tiba-tiba saja Des merasa kepanasan. Lalu membuka bajunya dan ternyata dia tidak menyadari bahwa di dalam celananya terdapat seekor lintah yang telah menggigitnya. Tidak berselang lama, Des pun mulai menunjukkan perilaku aneh yang seperti dialami Mel sebelumnya. Sebelum berubah total, dengan segera Anya mengambil batu dan langsung ingin membunuhnya. Namun Mel tiba-tiba muncul lalu menggagalkan aksi mereka dan pada akhirnya Des tidak jadi terbunuh. Lalu Chet berusaha mengembalikan ingatan Mel dengan memperlihatkan boneka beruang kesayangan Mel. Akan tetapi hal itu tidak berpengaruh terhadap Mel yang naluri serta pikirannya telah berubah total. Petaka datang di saat Chet melepas obor dari genggamannya itu, meski Anya telah memperingatkan Chet agar tidak melepas obor tersebut. Seketika saja Mel langsung menerkam dan menggigit tangan Chet sehingga dua jarinya putus. Kemudian Mel mengincar dan mengejar Anya sebagai sasaran berikutnya.
Anya yang berlari ke dalam hutan kemudian menemukan mayat Warren yang telah dimangsa oleh Mel. Ketika Anya merasa selamat dari kejaran Mel, dia hendak mencari tempat persembunyian yang aman. Namun Mel lagi-lagi menemukannya, kemudian menyerang lalu menyeretnya. Anya yang berusaha lepas segera berlari dan masuk ke dalam goa. Karena ada sesuatu yang lebih menyeramkan di dalam goa, Mel pun tidak berani mendekati goa tersebut. Di dalam mobil, Chris yang sedang mencari parang tiba-tiba dikejutkan kemunculan Des yang telah berubah total dan langsung menyerangnya. Untung saja Chris dengan cepat menemukan parang tersebut dan segera keluar dari dalam mobil, kemudian berusaha menghalau Des. Namun tiba-tiba Mel datang mengganggunya, lalu melumpuhkan Chris. Setelah itu kedua makhluk tersebut membawa Chris ke dalam hutan. Kemudian Anya mengambil parang yang dibawa oleh Chris sebelumnya, lalu bergegas kembali ke tenda dan hendak menemui Chet. Kini yang tersisa hanyalah mereka berdua. Anya kemudian memberitahukan kepada Chet jika dia menemukan tempat yang aman untuk bersembunyi dari kejaran Mel, yaitu di dalam goa. Ketika hendak pergi ke goa tanpa sengaja, Chet melihat kedua makhluk itu sedang menanam benih. Menyaksikan perihal itu, Chet tersulut emosi dan cemburu. Chet yang tak sanggup menahan emosi langsung menyerang Des. Pertarungan hebat pun tak terhindarkan, yang mengakibatkan kedua sahabat itu tewas. Merasa seorang diri yang tersisa, Anya segera pergi menuju goa. Dengan berusaha menahan rasa takut akan ruangan sempit, gelap, dan tertutup, Anya memaksakan diri untuk masuk ke dalamnya. Akan tetapi ada sesuatu makhluk lain yang mengintai keberadaannya. Di dalam goa justru dia bertemu Chris yang berperilaku aneh seperti kerasukan. Kemudian Anya menolong dan hendak membawa pergi dari tempat itu. Ketika hendak membawa Chris keluar dari tempat itu, Anya dikejutkan setelah menyaksikan perut Chris yang secara tiba-tiba langsung membesar. Ternyata Chris telah mengandung bayi monster penghuni goa. Akan tetapi tentakel dari monster itu menjerat kaki serta tangan Anya hingga Anya tak sanggup bangkit. Sementara itu, Chris yang semakin tersiksa akan bayi monster tersebut berusaha mengeluarkannya dengan cara merobek perutnya sendiri menggunakan parang, dan akhirnya bayi monster itu berhasil ia keluarkan. Setelah itu dia hendak menolong Anya, namun tiba-tiba tentakel monster itu muncul dan menghempaskan tubuh Chris ke dinding goa hingga tewas. Anya yang masih terjerat oleh tentakel monster itu berusaha lepas. Dengan kecerdikannya dia berpura-pura pingsan, dan di saat monster itu lengah, dengan segera dia mengambil parang untuk memutus jeratan tentakel itu dan langsung menyerang monster tersebut, kemudian berlari keluar goa. Di luar goa ternyata Mel telah menunggunya. Dengan aksi brutal Mel langsung menerkamnya. Anya yang masih memiliki sedikit tenaga langsung menendangnya dan terhempas di pohon hingga tulang punggungnya patah dan tak sanggup berdiri. Dengan cepat Anya mengambil batu besar lalu menjatuhkan tepat di atas kepala Mel. Demikianlah cerita singkat ini. Bagi yang penasaran silahkan menuju grup Dunia Horor 2. Wassalam, bye.